Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ya. Ini buah roh atau buah-buah roh. Nah, persoalan ini muncul karena ada terjemahan yang menggunakan kata buah-buah roh, jamak ya. Nah, ini terjemahan Alkitab zaman dulu ya. Galatia pasal 5 ayat 22. Tetapi ya. Nah, ini buah-buah roh, buah-buah roh. Tetapi buah-buah roh itu tetapi buah-buah roh yaitu cinta dan kesukaan dan rukun dan sabar hati dan kemurahan dan kebaikan dan kepercayaan dan kerendahan hati dan penahan nafsu. Nah, ini terjemahan zaman dulu ya. Dalam Alkitab terjemahan baru, Galatia 5 ayat 22 sampai 23 berbunyi, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, yang menjadi pertanyaan, tunggal atau jamak ya, buah atau buah-buah. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dari SBL Greek New Testament. Hode karpos to pneumatos estin agape kara airene makrotumia Krestotes agatosune pistis prautes enkrateia. Nah, kata yang dipakai di sini adalah karpos. Karpos ini adalah tunggal karena bentuk jamaknya adalah karpoi. Karpoi ya, ini nominatif kasusnya. Karpos itu tunggal, karpoi itu jamak ya. Nah, di sini yang dipakai adalah karpos. Kemudian ada lagi di sini estin, kata adalah itu estin ini juga dalam bentuk tunggal ya. Karena bentuk jamaknya adalah eisin ya. Eisin adalah dalam bahasa Yunani, kalau dalam bahasa Indonesia kan adalah segitu saja, tapi dalam bahasa Yunani adalah itu bisa tunggal bisa jamak. Ini juga tergantung pada subjeknya. Nah, kalau karpoi eisin ya, ini karpos estin ya. Karpos atau pneumatos. Nah, ini kalau kita analisa kasusnya, ada kata tou. Nah, ini jelas menunjukkan genetif atau ablatif. Nah, maksudnya apa? Genetif atau ablatif itu yaitu menerangkan kata pneumatos ini. Biasanya terjemahannya bisa mengambil salah satu ini ya, milik, dari, berisi, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat konteksnya, maka ini cocok kalau kita memakai kata dari ya. Jadi, karpos atau pneumatos bisa kita artikan buah dari roh. Jadi, sumbernya itu roh. Sumbernya itu roh, buahnya itu satu. Nah, namun walaupun satu, ini termanifestasi dalam banyak bentuk atau macam ya. Nah, ini yang dicatat dalam Galatia dalam bahasa Yunaninya. Yang pertama kasih atau agape ya. Kita sering mendengar kata agape yang diterjemahkan dengan kasih, itu pertama.
Yang kedua kara, kara itu diterjemahkan sukacita. Kemudian yang ketiga eirene, eirene itu diterjemahkan dengan damai sejahtera. Lalu makrotumia itu kesabaran. Krestotes yang kelima, ini kemurahan. Agathosune, ini kebaikan. Kemudian pistis, pistis ini biasanya diterjemahkan iman, namun dalam Galatia ini diterjemahkan dengan kesetiaan ya. Praotes yang kedelapan itu diterjemahkan dengan kelemah lembutan. Dan enkrateia yang kesembilan penguasaan diri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. God bless.